Hey there, good morning good people. This is team day. Bicara masalah tim, SDM. Waktunya kita bicara tentang anak buah lagi, tentang eksekutif lagi ya, tentang leadership. Nah, um, menyambung sebetulnya dengan interview teknik yang saya jelaskan di minggu lalu. If you miss my vlog, Anda bisa kembali ke minggu lalu ya, 1 minggu dari sekarang. Kemarin minggu lalu saya menjelaskan tentang interview dan bagaimana mempersiapkan pertanyaan. Nah, satu paket dengan ini ada satu hal yang saya ingin mau highlightkan, masih berhubungan dengan interview, yaitu apakah manajer Anda, ketika Anda merekrut manajer, ketika Anda merekrut GM, ketika Anda merekrut direktur terutama, apakah manajer Anda itu memiliki kemampuan untuk di coach, ya, coachability. Apakah manajer Anda memiliki kemampuan untuk di coach? Nah, kenapa kita bicara masalah kemampuan di coach? Coach adalah teknik di mana coaching adalah teknik di mana orang diimprove secara berkala dalam kurun waktu tertentu, sehingga dari sebelumnya dan setelah di coaching hasilnya akan sangat drastis ya. Coaching adalah proses improvement personality, cara pikir, kemampuan bertindak, kemampuan analisa, kemampuan menemukan jalan keluar dan seterusnya, sehingga manajer Anda dan direktur Anda, GM Anda itu memiliki kemampuan untuk berkembang terus menerus ya. Of course gak ada yang mau pengusaha yang merekrut orang udah mahal-mahal, level tertentu yang gajinya cukup tinggi tapi tidak berkembang. Ibaratnya Anda membeli sebuah aset tapi asetnya nilainya nggak berkembang, malah kadang-kadang turun. I don't think you want, right? Saya nggak mau, Anda nggak mau juga. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana coach saya bisa menemukan, saya bisa mengetahui dari proses interview itu bahwa orang ini, kandidat ini adalah bisa di coach, bisa di grow, bisa di groom, bisa ditingkatkan kemampuannya. Yuk kita bahas. Alright then, ada 5 pertanyaan, singkat saja. Ini 5 pertanyaan ini bukan pertanyaan yang kompleks, tapi Anda mesti mendengar responnya. Jadi 5 pertanyaan yang 4-nya adalah coaching, yang 1 pertanyaan pendahuluan ya. Jadi bagaimana kita tahu bahwa orang ini mampu di coach, mampu di groom, mampu dikembangkan ya, tentunya dengan dikasih pertanyaan coaching pada saat interview. Oke, number 1. Pertanyaan pertama adalah Anda tanyakan, tolong sebutkan siapa nama bos Anda sebelumnya. Tolong dieja nama bos Anda sebelumnya. In fact, sebetulnya walaupun yang bersangkutan sudah memberitahukan di dalam tulisannya dia, apakah dia pernah bekerja sebelumnya, Anda baca, Anda minta secara verbal, tolong Anda sebutkan spell nama bos Anda sebelumnya. Why? Karena secara psikologis, orang yang berusaha mengingat dan menjelaskan dengan jelas spelling nama, mengeja nama mantan bosnya, ini berarti orangnya sudah mulai yakin bahwa Anda sebagai interviewer sedang berusaha untuk mengkontak bos yang sebelumnya. Tolong sebutkan namanya, handphonenya, nomor teleponnya, kalau bisa sebaiknya ditelepon hari apa untuk saya bisa cek background Anda. Right? So secara psikologis ini sudah memberikan sebuah statement yang kuat bahwa Anda serius untuk menanyakan backgroundnya dia. Kenapa kita tanyakan ini? Karena saya ingin tahu apakah di pekerjaan sebelumnya yang bersangkutan itu berkembang atau tidak. Masuk akal ya. Jadi kalau di pekerjaan sebelumnya mereka nggak berkembang, otomatis di sini Anda tidak punya harapan dia akan berkembang. Berarti tidak bisa di coach, tidak bisa di groom. Right? So pertanyaan pertama itu. Yang kedua adalah, nah ini mulai pertanyaan coaching. Tolong jelaskan, deskripsikan kekuatan dan kelemahan dari bos Anda yang dulu. Tolong jelaskan, deskripsikan kekuatan dan kelemahan dari bos Anda yang dulu. Atau Anda bisa rubah dengan pertanyaan, masih yang kedua ini, yaitu apa yang Anda harapkan bos Anda melakukan lebih baik? Apa yang Anda harapkan bos Anda melakukan lebih baik, dan apa yang Anda harapkan bos Anda yang dulu melakukan lebih sedikit, lebih kurang atau lebih sedikit? Apa yang perlu dikurangi, apa yang perlu ditambah? Nah, apa yang kita cari dari pertanyaan seperti ini? Ada 2 hal. Yang pertama, saya ingin ketika saya menginterview manajer GM ke atas, direktur ke atas, saya ingin tahu apakah mereka cukup terbuka menjelaskan tentang bosnya mereka, dan apakah ada unsur-unsur di mana menyalahkan bos mereka. Ya, so ketika seseorang itu lebih gampang menyalahkan bos mereka daripada mereka meningkatkan kemampuan sendiri, itu tanda warning, signal jelek bahwa orang ini tidak bisa sukar untuk dikembangkan. Ya, kalau mereka pointing fingers ya, blaming bos yang lama, ya bos saya seperti ini sih, posisi saya seperti ini dan seterusnya, maka orang ini memiliki sikap yang sulit untuk dikembangkan. Ya, jadi tanyakan,
Tolong jelaskan bos Anda, kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan apa yang Anda harapkan bos Anda melakukan lebih baik, atau apa yang Anda harapkan bos Anda kurang baik, apa kurangi, ya, apa yang dikurangi, apapun juga, ya. Dan kenapa itu? Kenapa itu pengaruh kepada Anda? Ingat, usahakan jangan tanya sesuatu yang terlalu personal ya. Jadi jangan tanyakan bos Anda itu memiliki masalah pribadi apa. Nah, ini nggak ada hubungannya ya. Ada beberapa orang yang mempraktekkan cara ini tapi kebablasan sampai tanya, malah ngerasanin, malah gosip bos yang lama. Now, the point adalah untuk mendengarkan cerita tentang bos Anda dari sudut pandang interviewee atau orang yang sedang Anda interview. Alright, itu yang kedua. Yang ketiga adalah sekarang kembali ke dia. Tolong jelaskan kalau Anda bisa memutar waktu kembali. Tolong jelaskan kalau Anda kembali ke zaman dulu dan bekerja di perusahaan Anda yang lama, what you could have done differently. Apa yang Anda bisa lakukan cara berbeda. Tolong jelaskan apa yang Anda bisa lakukan cara berbeda. Apa yang Anda ingin lakukan cara berbeda. Apa yang Anda sesalin yang sekarang Anda mau rubah. Apa yang Anda anggap bagus tapi bisa lebih baik lagi sebetulnya. Tolong jelaskan dengan deskriptif, dengan jelas apa yang Anda ingin lakukan secara berbeda. Perhatikan, pertanyaan nomor 3 ini adalah inti daripada pertanyaan 5 ini, yaitu apakah yang bersangkutan bisa menganalisa, bisa menarik, memberikan benang merah, mengurutkan apa yang bisa dilakukan dengan lebih baik, apa yang bisa merubah, apa yang bisa dirubah, dan seterusnya. Ya, untuk pertanyaan ketiga ini Anda perlu waktu untuk mendengarkan. Anda mesti masuk lagi ke dalam pertanyaannya. Anda bisa 3A, 3B, 3C, kejar ke dalam pertanyaan itu sehingga Anda bisa mendapatkan banyak hal informasi tentang pola pikir mereka. Oke? Alright, so number 4 adalah kita putar lagi ke bosnya dia. Kalau bos Anda di sini, kira-kira bos Anda akan memuji Anda untuk kelebihan Anda yang mana? Ya, jadi kalau bos Anda ada duduk di ruangan interview bersama dengan saya sebagai interviewer Anda sekarang, apa yang mereka akan puji terhadap ya kelebihan Anda apa? Oke, ini pertanyaan nomor 4. Ini menunjukkan bahwa apakah bosnya itu tahu atau menurut yang bersangkutan bosnya sadar nggak kelebihannya dia apa? Oke. And then number 5 adalah kebalikannya. Jika bos Anda di sini, kira-kira apa yang bos Anda akan komplainkan terhadap kelemahan Anda and why? Why it is not good? Ya, dan tanyakan ini kalau bos Anda di sini, apa yang mereka akan komplainkan terhadap kelemahan Anda. So that's it guys. Ada 5 pertanyaan yang akan menentukan apakah orang itu bisa di coaching apa tidak. Lihat dari responnya, tentukan sendiri what you want. Yang dengar, ingat ya, kembali ke review interview minggu lalu yang saya bilang, sebelum menginterview Anda tulis dulu apa harapan yang Anda ingin dengar dari seorang kandidat dan apa yang Anda tidak harapkan dengar dari seorang kandidat yang akan menunjukkan bahwa ini nggak cocok untuk Anda. Right? So 5 pertanyaan untuk menunjukkan apakah anak buah Anda, manajer, GM, direktur Anda itu bisa di-groom, bisa dikembangkan ketika sudah masuk ke perusahaan Anda sehingga menjadi aset yang bertumbuh secara nilai dan tidak cuma sekedar mengerjakan tugasnya sehari-hari tapi tidak ada perkembangan sama sekali dalam hal nilai, value, dan kemampuan. I hope this is useful guys. I make it short and sweet. Semoga Anda bisa paham dan Anda bisa ulangi dan Anda bisa praktekkan. Yang paling penting dipraktekkan di bisnis Anda sehingga Anda mendapatkan manfaat yang langsung. I'll see you tomorrow guys. Happy Friday. Boom.